Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam, ya. Yang mana sebelumnya sudah kita selesai mempelajari materi tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana keadaannya hari ini? Lain kali diusahakan sarapan dulu ya. Sebelum mengikuti pelajaran ya. Oke, agar apa pelajaran yang kita terima bisa kita serap dan kita pahami. Begitu, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum belajar. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Pendek, yaitu surat Al-Ikhlas. Sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita belajar tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Ada yang masih ingat apa itu hijrah? Ya, meninggalkan. Bagus. Jadi kata hijrah pengertiannya adalah menurut bahasa adalah meninggalkan, ya. Nah, yang meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Bagus. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kisah perjalanannya, ya. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, sebelum lanjut, Bapak ingin bertanya dulu. Kira-kira kalau kalian ingin melakukan perjalanan, terlebih dahulu apa yang harus disiapkan? Ayo. Barang. Air minum. Kendaraan. Ya. Sudah ada, tadi ada yang mengatakan air minum, barang, itu berarti bekal ya? Bekal dalam perjalanan. Kemudian kendaraan, terus apa lagi? Selain itu? Hah? Iya, sudah tadi, bekal. Rute, tahu rute? Dena perjalanan, kemana kita akan pergi, berjalan, melewati arah mana semua, itu. Jadi itu yang harus kita siapkan. Tujuan pembelajaran adalah setelah mempelajari materi ini nantinya, kalian bisa menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kemudian yang kedua, kalian bisa membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. Jadi sebentar nanti setelah kalian menerima materi ini, ada tugas nanti itu membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana.
Nah, tugasnya nanti setelah ini, tugas kelompoknya ada sudah disiapkan masing-masing untuk kelompoknya kertas karton, kemudian juga disiapkan nanti gambar perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya dengan keterangan-keterangan. Kalian akan mencocokkan antara gambar dan keterangan. Kemudian kita masuk kepada materi. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Coba diperhatikan, dia punya materi yang Bapak berikan di bukunya masing-masing ya, ada itu. Nah, jadi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rencana kaum musyrik ya, kaum kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan. Nah, karena pada saat itu ada rencana untuk membunuh Nabi. Pada siang hari menjelang hijrah, Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar untuk menyampaikan bahwa beliau telah mendapat izin untuk berhijrah. Awal perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW inilah yang menandai nantinya kalender Hijriah. Kalender Hijriah, tahu? Kalender dalam Islam ya. Kalau yang kita gunakan Januari, Februari itu kalender Masehi. Itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Nah, sekarang kita berada di bulan Rajab. Nah, Syaban, Ramadan. Tinggal 1 bulan lagi di depan menuju bulan Ramadan. Setelah Ramadan, Syawal, Idul Fitri, dan Syawal. Kemudian Zulkaidah dan Zulhijjah. Jadi 12 juga dia. Di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah Abu Bakar untuk menghindari pengejaran dari kaum kafir Quraisy. Itu. Beliau berdua tidak melewati pintu depan, melainkan dari celah dalam rumah menuju ke jalan belakang. Hal ini dilakukan untuk kehati-hatian supaya tidak meninggalkan jejak. Pada saat itu menempuh perjalanan dengan mengambil jalur selatan Mekah yang biasanya digunakan perjalanan ke Yaman. Kemudian jalan ke gua sangat sempit, terjal dan banyak bebatuan. Bisa dibayangkan ya bagaimana perjuangan beliau pada saat melakukan hijrah. Nah, jadi ceritanya pada saat itu ketika berada di dalam gua itu orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa dalam gua itu ada orang. Kenapa? Mereka saling berdebat. Yang satu mengatakan bahwa ada orang di dalam gua. Yang satu tidak mungkin ada orang. Nah, rupanya anak-anak sekalian, pada saat itu Allah mengutus hewan laba-laba untuk menutup mulut gua. Jadi laba-laba, jadi seolah-olah tidak ada orang yang masuk ke dalam gua. Kaum kafir Quraisy yang satunya lagi mengatakan, kalau memang ada orang dalam gua, tentu ini sarang laba-laba rusak ya. Nah, sementara ini sarang laba-laba utuh. Itu. Kemudian laba-labanya masih ada juga di situ di sarang. Nah, kalau memang orang lewat di sini masuk, berarti tidak ada sarang laba-laba rusak. Nah, kemudian jejak daripada kaki beliau tadi ditutup sama hewan melata. Jadi itu yang menutupi jejak kaki daripada Rasulullah bersama Abu Bakar. Bisa sama-sama? Bisa? Coba.
namanya nasib ya. Coba lihat gambarnya ini. Jadi pada saat itu setelah sampai di Madinah, Nabi disambut oleh masyarakat Madinah dengan meriah, dengan gembira sambil menyanyikan lagu ini, ya, dengan memukul rebana. Siapa yang mengecek dulu terlebih dahulu dalam gua? Apakah aman atau tidak? Siapa? Abu Bakar. Kemudian siapa yang datang memberikan informasi? Abdullah. Siapa itu Abdullah? Abu Bakar. Abu Bakar. Oke. Siapa yang mengatakan Nabi tidur di tempat tidurnya? Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib. Siapa yang bisa ya? Dan Oleh Abu Bakar. Mereka berangkat melewati pantai Laut Merah. nah ini tadi Bapak sudah sampaikan. Di mana letaknya ini? Laut Merah. Mesir. Di Mesir. Ada berapa unta yang disiapkan Abu Bakar? Ada 2. Tanggal berapa mereka memulai perjalanan setelah dari gua? Rabiul Awal. Banyak Rabiul Awal. Satu Rabiul Awal. Iya, tanggal 1 Rabiul Awal tahun. Iya. 16. Terus 22. Nama Madinah sebelum menjadi Madinah apa? Yasrib. Ya. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad bersama Abu Bakar ketika tiba di Kuba? Membangun masjid. Ya. Oke. Selanjutnya. Nah. Nabi disambut hangat meriah oleh siapa? Penduduk siapa? Penduduk Madinah. Oke, bagus. Sekarang coba keluarkan peralatannya. Ya, masing kelompok keluarkan peralatannya. Jadi sebelumnya Bapak ingin bagi kelompok karena kalian ada 2 kelompok Abu Bakar. Ya, kelompok Abu Bakar. Ini kelompok Ali bin Abi Thalib. Baiklah teman-teman, kami Akan mempresentasikan. Menampilkan. Baiklah. Baiklah teman-teman, kami akan menampilkan hasil karya kami. Gambar pertama. Gambar pertama, Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Demikianlah Demikianlah penampilan kelompok dari kelompok dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Ayo tepuk tangan dulu. Kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
karya terbaiknya ya untuk pembelajaran hari ini. Bapak ingin bertanya dulu. Sebelum itu kita dengarkan dulu apa kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah pada 28 bulan Safar Nabi Muhammad SAW telah keluar dari rumah baginda Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa iya ada rencana ingin hijrah ke Madinah. Kemudian yang kedua adalah mereka bermalam di Gua Sur ya untuk menghindari kejaran dari kaum kafir lain. Selanjutnya setelah itu sampai di Kubah ya. Di sana mereka membangun masjid Kubah yang namanya pada saat itu Yasrib. Ya, yang sekarang sudah berubah menjadi Madinah. Kemudian setelah melalui proses dari situ mereka lagi melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, mereka disambut hangat, gembira oleh penduduk Madinah sambil melantunkan apa? Ya, melantunkan nasyid ya. Kalian jawab dulu pertanyaan ini. Ya. Apakah kalian tahu kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah? Tahu ya. Jadi kalau tahu diskusinya. Senyum ya. Oke. Kemudian, apakah kamu menyukai kegiatan pembelajaran hari ini? Suka. Kemudian, bagian mana yang paling kalian sukai? Ya? Menempel apa? Kertas ya, memasangkan ya. Gambar dengan keterangan. Kemudian apa yang tidak kamu sukai selama kegiatan pembelajaran hari ini? Tidak ada apa? Tidak ada ya? Semua disenangi? Jadi untuk pertemuan kita hari ini anak-anak, nanti di rumahnya Bapak berikan tugas, tolong cari video tentang kisah perjalanan Nabi, kemudian kalian buat ringkasan ya, ringkasan cerita dari video yang kamu nonton itu, yang kalian tonton itu ya, buat ringkasan cerita kisah perjalanan Nabi, cari di YouTube. Jadi anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, semoga pertemuan kita hari ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat buat kita semua, terutama buat kalian dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad, begitu banyak hikmah yang bisa diambil, bagaimana usaha beliau menyebarkan ajaran Islam. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hikmah dari kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita tutup pelajaran ini, mari bersama-sama kita membaca surah Al-Fatihah di dalam hati masing-masing. Dimulai. Amin ya Allah. Sekian pertemuan kita hari ini anak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.